Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Dokter Manis Tuan Muda, episode 20. Wajah David semakin muncul sambil merekam video istrinya. Bagaimana? Apa kau sudah melihat istri dan calon anakmu? Sangat baik kan? Pria itu tertawa puas. David semakin kesal saat pria itu tertawa. Jika tidak karena haus harta dan kekuasaan, hal buruk ini tidak akan pernah terjadi. Dengan lukai istriku dan calon anakku, saya mohon kepada pria tersebut. Bisa dikatakan, inilah kelemahan terbesar sebagai laki-laki. Suami mana yang mampu melihat istri dan calon bayinya terluka, maka harus meregang nyawa. Aku akan lakukan seperti apa yang sudah aku katakan. Jika kau buka mulut, namun jika kau tutup mulut, istrimu akan tetap terjaga. Dia akan tetap bisa menikmati hidup mewah dengan berbagai fasilitas mewah. Meskipun Sebastian sudah menyita semua harta dan membukukan semua rekeningmu dan rekening istrimu, aku akan membiayai semua kebutuhannya bersama kedua anakmu. Hahaha. David diam dengan hati yang hancur. Bagaimana mungkin dia akan menyerahkan istrinya kepada seorang penjahat? Bagaimana cara kau bisa menculik istriku? Dan naik turun menahan amarah. Dia sudah memberitahu istrinya untuk segera pergi. Namun mengapa istrinya bisa ditangkap pria tersebut? Mudah saja, aku minta orangku untuk menjemputnya dan mengatasnamakan perintah darimu. Hahaha. Tentu saja salah seorang dari anak buahmu yang menjemputnya. Jelas saja istrimu tidak akan curiga, walaupun secuil. Saat ini dia bahkan sedang bersantai sambil menonton televisi. Licik, iri David. Aku tidak ingin melakukan pemaksaan terhadap istrimu, karena aku tahu dia sedang hamil. Dan itu sangat tidak baik untuk anakmu. Hahaha, caraku sangat halus bukan? Lalu tertawa lepas dan menutup sambungan telepon. Sebelum melangkah sejauh ini, dia sudah tahu bahwa kehancuran akan datang jika rencananya gagal. Namun hidupnya akan berlimpah harta dan kekuasaan jika berhasil. Tapi yakin, apa yang sudah direncana akan berjalan dengan baik, namun ternyata Dev Fortuna tidak berpihak kepadanya. Saat ini yang ada hanya penyesalan. Belum hilang rasa terkejut melihat video istrinya, Davi harus merasakan ketakutannya luar biasa ketika melihat pintu ruangan Sebastian terbuka. Pria berwajah tampan itu masuk dengan riak wajah tenang namun begitu sangat mengerikan. Bagaikan maling yang ketahuan, wajahnya pucat pasi dan keringat bercucuran di pelipis keningnya. Saat ini saja, David sudah tidak sanggup untuk menahan air seni dari kantong kemih yang sudah terasa sakit. Hanya satu doanya, agar Sebastian tidak tahu apa yang telah dilakukannya terhadap Arion. Jika seandainya pria itu tahu, sudah pasti pria tidak akan memberi ampun untuknya. Sebelum diantar ke tahanan, David sudah kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Maka ini saja sudah membuat darahnya berdesir dan detak jantungnya semakin tidak menentu. Apa kau tahu? Aku memanggilmu ke ruanganku. Sebastian bertanya sambil menang David. David menggelengkan kepalanya. Apa kau gugup? Sebastian tersenyum dengan mengangkat sudut bibirnya. David tidak menjawab pria itu, hanya diam dan merasa keringat yang semakin membanjiri pelipis kening dan juga tubuhnya. Bahkan pria itu mengusap keringat dengan memakai lengan jasnya. Ya kau tidak tahu, hamba kau sangat gugup sekali. Sebastian tersenyum mengejek. Tidak pak, David yang mencoba untuk tetap tenang. Baiklah, aku tidak akan membuat rasa gugupmu semakin bertambah. Karena itu, aku akan menjelaskan terlebih dahulu.
Sebastian membuka map berisi laporan keuangan yang diserahkan David kepadanya. Bertu juga membuka laptop keuangan di laptopnya. Aku sudah memeriksa laporan keuangan yang kau berikan untuk Devlan dan aku sudah mengecek laporan yang asli. Ternyata kamu sudah memanipulasi keuangan perusahaan. Ini total uang yang sudah kamu gelapkan. 5 miliar. 5 miliar ini baru yang kamu ambil 3 bulan terakhir. Aku belum memeriksa korupsi yang kau lakukan sebelumnya. David hanya diam, jantungnya seakan mau lepas dari tempatnya. Karena itu, aku akan menyita semua harta milikmu, termasuk 2 buah mobil mewah, rumah yang sekarang kau tempati, beserta rumah yang telah kau bangun untuk mertuamu. Aku juga membuka semua rekeningmu. Semua harta yang kamu miliki akan dipakai untuk mengganti rugi uang perusahaan yang telah kau curi. Aku sudah menghitung berapa nominal harta yang sekarang kau punya. Sebastian berkata dengan tegas. Setelah ini, David akan menjadi gelandangan yang tidak memiliki apa-apa lagi. Mungkin ia tidak diambil perusahaan, hanya mobil yang biasa dibawanya untuk ke kantor. Ia hanya bernilai sekitar 200 juta. Sebenarnya, aku ingin mengkasuskanmu ke polisi. Namun, karena barang yang kusita sudah mencukupi dari apa yang kamu curi, aku tidak melakukannya. Dan aku memecatmu mulai saat ini. David hanya diam dengan tubuh yang gemetar. Namun ada rasa lega di hatinya ketika Pram tidak mengetahui apa yang telah diperbuatnya dengan Arion. Mulai detik ini, kamu sudah tidak menjadi karyawan di perusahaan ini. Dan silakan kemasi barang-barangmu. Sebastian memecat David dengan tidak hormat. David menganggukkan kepalanya dan kemudian pergi meninggalkan ruangan. Meskipun semua harta yang dimilikinya habis, namun setidaknya dia tidak berurusan dengan polisi dan masih bisa bertemu istrinya dan memulai hidup yang baru. Sebastian melihat David yang sudah keluar dari ruangannya. Hahaha, kau terlalu berani David. Tidak semudah itu bisa lepas dariku, ucapnya penuh misteri. Sebastian melakukan ponsel dalam saku jasnya, kemudian menghubungi seseorang. Dengan sangat cepat, nomor yang dihubunginya mengangkat panggilan telepon yang dilakukannya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.